Renungan Umat dengan judul Bersama Yesus di dalam Firdaus, melalui permenungan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu lagu Taizé yang berjudul Yesus Ingat Aku telah membuat banyak orang yang mendengar dan menghayatinya merasa hanyut dalam lagu tersebut. Bahkan tak jarang kemudian banyak juga yang meneteskan air mata dan merasakan hati yang hancur. Masing-masing orang memiliki refleksi dan pengalaman tersendiri terhadap lagu tersebut. Kata Yesus Ingat Aku sebenarnya merupakan sebuah pernyataan bahwa memang keberadaan kita ini terbatas sehingga memerlukan Yesus Sang Juru Selamat. Bukan karena kita memiliki ini, kita mampu melakukan itu, atau tahu tentang itu dan sebagainya. Jika seperti itu, bukan merupakan sebuah cerminan dari kerendahan hati, melainkan keakuan atau kesombongan. Injil Lukas menyaksikan salah satu penjahat menghujat Tuhan Yesus dengan perkataan, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Penjahat yang lain menegur dan berkata di ayat yang ke-40 sampai 41, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Mengapa Tuhan Yesus lebih memilih diam ketika diejek oleh para pemimpin, diolok-olok oleh para prajurit, dan dihujat oleh salah satu dari penjahat itu? Bukankah sebetulnya Yesus bisa membuktikan apa yang mereka katakan? Tuhan Yesus tidak sedang ingin menunjukkan kuasanya di hadapan mereka, tetapi Ia sedang menyelesaikan misi keselamatan dari Allah untuk taat sampai mati di kayu salib. Salah satu penjahat dengan rendah hati menyadari bahwa dirinya berdosa dan layak dihukum, kemudian berseru kepada Tuhan Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Ia percaya bahwa Yesus adalah Raja yang sejati, tidak bersalah, dan tidak seharusnya menerima kesengsaraan. Meskipun temannya itu mengolok-olok Yesus, tetapi ia mau menyatakan keberdosaannya dengan rendah hati mengakui dosanya di hadapan Yesus. Melalui nats hari ini, kita memperhatikan bagaimana Tuhan Yesus menyambut seruan penjahat yang bertobat. Dalam keadaan yang sedang menderita karena salib, Yesus tetap memberikan penghiburan baginya. Tuhan Yesus menyambut dengan ungkapan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ini adalah sambutan dari Tuhan Yesus terhadap penjahat yang mau bertobat. Tuhan Yesus menjanjikan Firdaus yang adalah gambaran dari surga, tempat kediaman jiwa-jiwa yang berbahagia dan bersukacita. Justru terhadap penjahat yang dengan rendah hati mau mengakui dosanya, Ia menyambut dengan janji yang meneguhkan terhadap kehidupan yang kekal. Bukan kesombongan yang Tuhan Yesus teladankan, melainkan kerendahan hati
pengampunan dan ketaatan. Walaupun perkataan Tuhan Yesus menjadi sebuah sambutan bagi penjahat yang bertobat pada saat peristiwa di Bukit Golgota waktu itu, tetapi sesungguhnya perkataan Tuhan Yesus juga merupakan sambutan dan penghiburan bagi setiap kita yang rendah hati mau mengakui dosa dan keterbatasan diri. Dengan menyatakan, Yesus ingat aku. Meskipun Tuhan Yesus harus mengalami sebuah penghinaan karena disalibkan di antara dua orang penjahat, tetapi hal itu justru menandaskan bahwa penderitaan yang dialami oleh Kristus adalah untuk tujuan pengampunan dosa serta hidup yang kekal bagi kita. Kerajaan surga terbuka bagi setiap orang percaya yang bertobat serta mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah menginjak bulan yang ketiga kita melangkah di tahun 2021. Dalam penghayatan masa Prapaskah yang kedua adalah kali kedua juga kita menghayati di tengah-tengah suasana keprihatinan karena pandemi COVID-19 dan juga bencana alam yang menimpa saudara-saudara kita. Kiranya sabda Tuhan Yesus menolong dan meneguhkan kita dalam menghayati masa Prapaskah serta mengingat bahwa kesengsaraan Kristus adalah jalan pemulihan dan keselamatan bagi kita. Firman-Nya adalah penghiburan bagi setiap orang percaya supaya beroleh kekuatan untuk tetap setia menanti janji-Nya. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa mengarahkan hidup kepada Tuhan Yesus dan kita senantiasa rendah hati menyadari setiap keterbatasan kita, kelemahan kita, bahkan terkadang kita juga jatuh dalam sebuah kesalahan atau keegoisan, bahkan keangkuhan diri kita. Kita sudah melukai saudara-saudara kita melalui tutur kata kita, melalui angan-angan, melalui tingkah laku, dan itu juga mendukakan hati Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita terus senantiasa belajar agar kita menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak Tuhan. Percayalah kepada Kristus Sang Juru Selamat, karena Dia menjanjikan firdaus untuk kita semua yang percaya dan merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati. Amin.